nama saya Faniatul Fauziah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi tentang hakikat perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Perencanaan itu sangat berhubungan dengan tujuan. Artinya perencanaan itu sangat berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran. Terus perencanaan itu berfungsi untuk mempermudah tercapainya sebuah tujuan. Dengan kata lain, tanpa adanya perencanaan, mustahil tujuan itu dapat terwujud dengan baik. Sedangkan definisi perencanaan menurut KBBI yaitu berasal dari kata rencana yang artinya rancangan. Sedangkan perencanaan sendiri itu berarti proses atau cara perbuatan merencanakan atau merancang. Secara istilah, perencanaan yaitu suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah antisipatif guna memperbaiki kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian perencanaan menurut William H. Neumann, perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan itu mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, yakni penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan menentukan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Dan sedangkan menurut Bangard dan Turf, bahwa perencanaan pembelajaran itu merupakan proses penyusunan materi pelajaran, pengguna media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran itu suatu cara merumuskan atau merancang kegiatan pembelajaran secara sistematis disertai dengan berbagai langkah antisipatif dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dalam PAUD. Yang pertama yaitu RPP. RPP ini adalah rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajar. Jadi RPP ini disiapkan oleh guru untuk kegiatan bermain karena bermainnya anak itu adalah belajarnya anak. Yang kedua yaitu RPP dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Jadi rencana pembelajaran itu harus dibuat sebelum pembelajaran itu dimulai. Yang ketiga yaitu RPP harus mengacu pada karakteristik anak seperti usia, sosial budaya, dan kebutuhan individu. Artinya dalam membuat RPP ini harus sesuai dengan karakteristik anak seperti usia, sosial budaya, dan kebutuhan individu lainnya. Selanjutnya tujuan RPP. Yang pertama yaitu mendukung pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Karena inilah yang akan dicapai pembelajaran kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Yang kedua yaitu mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Artinya dengan adanya RPP ini dengan adanya RPP pengelolaan pembelajaran itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bermakna, dan akan jauh lebih inspiratif. Yang ketiga yaitu mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
Jadi dengan adanya RPP itu guru dapat terbantukan akan mudah dalam menyiapkan alat bantu, alat-alat dan bahan yang diperlukan. Apakah itu alat permainan edukatif dan apakah sumber belajarnya. Yang keempat yaitu mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh anak. Artinya kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru itu akan lebih baik lagi, terutama dalam membangun sikap dan pengetahuan dan keterampilannya. Yang terakhir yaitu mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Kalau ada RPP pembelajaran akan lebih terkonsep, pembelajaran akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran dibuat dengan memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Artinya dalam perencanaan guru itu harus menentukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya itu apa dan tujuan itu diperoleh dari mana. Yang kedua yaitu apa yang harus diberikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Di sini guru itu harus menentukan materi yang akan diberikan, baik itu materi berupa kegiatan pembiasaan ataupun tema yang berkaitan dengan pembelajaran, itu harus dirancang terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu bagaimana atau dengan cara apa proses pembelajaran dilakukan agar sasaran pembelajaran dapat dicapai. Agar sasaran pembelajaran itu dapat dicapai, di sini guru harus menentukan metode apa yang akan digunakan atau pendekatan apa yang akan digunakan supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Yang terakhir yaitu bagaimana untuk mengetahui tercapainya sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan. Artinya di sini guru itu harus menentukan penilaian yang akan digunakan, apakah itu berupa checklist atau catatan anekdot atau berupa hasil karya. Di sini ada rambu-rambu dalam menyusun RPP. Yang pertama yaitu memahami STPPA. Standar tingkat pencapaian pada anak. Apakah itu kelompok bermain atau apakah itu taman kanak-kanak, termasuk di dalamnya itu kompetensi inti. Yang kedua yaitu memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Jadi kompetensi dasarnya seperti apa, jadi itu harus paham. Yang terakhir yaitu menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Jadi di sini materi-materi kegiatan apa yang akan dilakukan oleh anak. Nah, di sini guru itu harus paham menjadi poin penting tujuan, kemudian materi pembelajaran. Selanjutnya perencanaan pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru. Yang pertama yaitu program semester atau disebut dengan prosem. Yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Dan yang terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Jadi semua perencanaan ini nanti akan dibahas satu persatu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, di sini biasanya guru itu ada kegiatan praktik untuk menyusun program semester atau menyusun RPPM dan menyusun RPPH ini. Sekian dari saya, semoga apa yang telah disampaikan oleh saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.